Kita akan lanjutkan kisah bagaimana Ibunda Khadijah kemudian katakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah Ibunda Khadijah betul-betul mengetahui siapa dan bagaimana Muhammad muda sallallahu alaihi wasallam, maka kekaguman Khadijah kepada Muhammad muda sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah dan semakin menguat. Karena kekuatan itulah, karena kekaguman itulah, kemudian Khadijah meminta sahabatnya yang bernama Nafisah untuk mendekati Muhammad dan menyampaikan perasaan cinta Khadijah kepada Muhammad bahwa Khadijah ingin menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terjadi adalah kemudian Nafisah bertanya kepada Muhammad muda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apakah kamu tidak mau menikah?" Maka Muhammad muda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aku belum mampu." Dan kemudian Nafisah melanjutkan, "Bagaimana kalau ada seseorang yang sesuai dengan kriteriamu dan dia juga mau menikah denganmu, mau menikahimu? Siapa orangnya?" Orangnya adalah Khadijah. Maka tentu saja gayung bersambut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini kepada paman Abu Thalib dan lamaran pun dilaksanakan. Cinta Khadijah dibalas oleh Muhammad muda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ikhwah fillah rahimakumullah, ada satu poin yang penting yang bisa dijadikan pelajaran dalam kisah ini, bahwa dalam kisah Ibu Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang katakan cinta terlebih dahulu adalah Khadijah. Yang nembak duluan adalah Khadijah. Jadi apakah boleh kalau yang perempuan, yang akhwat, calon istri itu nembak duluan kepada yang laki-laki? Tentu jawabannya adalah sangat boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Ibunda Khadijah sendiri. Dalam beberapa riwayat yang lain dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang wanita Ansor. Dan wanita ini menyatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau memiliki hajat kepadaku?" Dalam bahasa lain adalah, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau menikah denganku?" Ada seorang putrinya Anas bin Malik yang hadir pada saat itu dan menyatakan, "Gak punya malu, sedikit rasa malu." Kalau bahasa kita ngisini-ngisini. Masa cewek nembak duluan, masa wanita nembak cowok, malu-maluin. Tapi sang ayah Anas bin Malik menyatakan, dia lebih mulia daripada kamu. Dia berkeinginan kepada Rasulullah dan dia langsung menyampaikan. Dia lebih mulia, dia lebih bagus daripada kamu, anakku. Kenapa? Wanita ini berkeinginan kepada Rasulullah, ia ingin menikah dengan Rasulullah dan dia mengatakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pun ada riwayat lain yang menyatakan seseorang wanita yang bernama Khawlah katakan cinta dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi sebuah tanda bahwa seorang wanita aslinya boleh untuk katakan cinta duluan kepada seorang laki-laki. Tentunya adalah seorang laki-laki yang betul-betul diyakini agamanya bagus, dia orang soleh, dia eman-eman nih kalau saya nggak dapat dia. Dalam kepentingannya adalah kepentingan agama, dalam kepentingan kebaikan akhirat. Kalau kepentingannya adalah, wah ini saya bisa dapat warisan, soal dunia, soal keduniaan semata, ya ini tentu tidak diperbolehkan. Sah-sah saja seorang wanita itu nembak duluan. Baik secara langsung seperti wanita tadi menawarkan dirinya kepada Rasulullah, atau melalui perantara sebagaimana Ibu Khadijah melalui perantara bernama Nafisah untuk nembak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Syekh Ramadan Al-Buti mendapatkan surat curhat dari seorang wanita. "Ya Syekh,
saya ini jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Dia orang soleh, tetapi saya galau. Saya bingung harus ngapain. Apakah boleh kalau saya ini mengutarakan isi hati saya kepada laki-laki ini? Maka dalam jawabannya itu, Syekh Ramadan Al-Buti Allahu yarham menyatakan, ya daripada kamu galau, daripada kamu terjerat dalam kehidupan yang tidak jelas, maka alangkah baiknya kamu menyampaikan isi hatimu kepada si laki-laki ini. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti menawarkan diri untuk menjadi perantara si wanita yang curhat ini untuk mengatakan apa isi hatinya kepada laki-laki yang dimaksud. Ini adalah sebuah keabsahan, sebuah kebolehan yang dilakukan dalam riwayat-riwayat sebagaimana hikmah dari Ibunda Khadijah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita ini sudah melihat betul, terutama para akhwat ini belajar dari Ibunda Khadijah, kok kemudian itu sudah yakin dengan seseorang, sudah tertarik dengan seseorang yang diyakini agamanya baik, maka segeralah ungkapkan cinta baik sendiri ataupun melalui perantara. Kalau perantara mungkin melalui basa-basi dulu, melalui pertanyaan bertahap. Misalnya adalah pertanyaan, kamu sudah siap nikah atau belum? Nanti kalau jawabannya udah siap, kamu sudah punya calon atau belum? Nanti kalau jawabannya belum punya calon, kriterianya bagaimana? Kalau sudah sebutkan kriterianya, oh ini loh, aku punya teman seorang akhwat, aku punya teman seorang wanita begini-begini, kamu mau nggak aku kenalin? Kamu mau nggak aku ta'arufkan dengan dia? Dan itu menjadi sebuah keabsahan. Jadi teman-teman semuanya, memang tidak lazim dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya yang nembak duluan adalah laki-laki, apalagi seorang akhwat tentu biasanya punya, wah gengsi dong, masa nembak duluan. Tetapi secara sunnah diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Ya resikonya kan cuma dua. Resikonya adalah diterima atau ditolak. Itu statusnya jelas. Kalau ditolak ya sudah ditolak, kalau diterima ya alhamdulillah. Daripada hidup galau digantung cintanya, tidak jelas kemana ini cinta akan berlabuh, nah, mending katakan cinta aja sekalian. Resikonya memang dua, diterima alhamdulillah, kalau ditolak ya cari lagi lah. Cari yang lain lagi. Jadi teman-teman semuanya, belajar dari Ibunda Khadijah, kita bisa bersama-sama untuk membolehkan bahwa isi hati itu boleh diungkapkan jika kita sudah yakin, kita sudah ketemu dengan seorang yang soleh-solehah, untuk kemudian melangkah kepada tahap yang lebih serius. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini masih dalam rangka liburan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.